Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nugra Semana sebagai fasilitator kegiatan 10 17. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Sarman Al Farisi sebagai pengajar praktik di kami dan teman-teman CGP 10 yang sangat saya hormati dan saya. Baik, di sini saya akan memperagakan yaitu praobservasi sebelum kita melaksanakan observasi kelas bersama teman sejawat saya itu yang bernama Sulaiman. Selamat Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak terkait dengan observasi kelas kita sudah ngobrol sebelumnya Pak ya. Ya. Mata pelajaran apa Pak yang ingin Bapak nanti diobservasi? Untuk mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budaya. Iya Pak ya. Kebetulan Bapak di bidangnya juga ya. Baik, apakah Bapak sudah mempersiapkan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuannya saya sudah mempersiapkan, yaitu diantaranya melalui kegiatan menyimak video, gambar tentang kegiatan bersama murid dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Lalu melalui kegiatan tugas kelompok, murid dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktikkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri. Wah, luar biasa sekali Pak tujuannya ya. Mudah-mudahan tercapai Pak ya. Amin, amin. Ya. Nah, setelah tujuan yang Bapak konsep dan Bapak rencanakan, apakah ada area pengembangan yang hendak Bapak capai? Oh ada Pak. Apa Ada itu ya. Untuk area pengembangan saya menyiapkan tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah, meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Waduh, luar biasa sekali Pak. Ini area pengembangannya sangat kompleks itu loh Pak ya. Jadi kelihatannya sepertinya berpusat nih pada siswanya. Ya. Baik, setelah pengembangan biasanya kan ada strategi nih yang dipersiapkan. Biasanya apa strategi yang Bapak sudah siapkan? Untuk strategi saya mempersiapkan yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Terus menggunakan alat peraga sederhana yaitu video pembelajaran, gambar, teks, atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Dan lagi memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompok sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, membuat peta konsep sholawat, menghafal nama-nama. Metode yang digunakan yaitu mengamati gambar, video penugasan, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, atau mengamati gambar atau video. Wah, luar biasa ini ya. Jadi sudah disiapkan nih ya strateginya, area pengembangan, tujuan pembelajaran. Yang saya lihat ternyata Bapak ini lebih ke diferensiasi ya. Iya, sekali ya, karena memang banyak sekali siswa dari kita itu ada yang pengetahuannya lemah, sudah ada yang tinggi gitu ya. Jadi betul kreativitas guru itu di situ ditingkatkan kembali dan asah kembali kan ya. Karena memang melihat kebutuhan siswa itu Pak ya. Nah, apakah di sini Bapak modul ajarnya sudah disiapkan ya? Modul ajar sudah. Media ajar sudah. Jadi sudah beragam Pak ya. Jadi siap digunakan nih nanti ya. Jadi kita rencananya kan minggu depan kan Pak ya? Iya. Oke, saya udah gak sabar ini Pak sebenarnya pengen lihat. Jadi nanti ketika kita saya mau observasi Bapak ngajar di kelas, rasanya ini saya penasaran. Jadi dari tujuan strateginya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan observasinya kita lancar. Amin. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam Pak Iman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah percakapan pra observasi saya bersama rekan sejawat teman PDI
untuk waktunya kita minggu depan melaksanakan observasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Amin. Amin sama Barut. Deden. Oh iya, Deden ya. Oke. Berdoa dulu. Disiapkan. Jaga jangan belajar lagi membaca dan berani mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan menghafal nama-nama Nabi. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan membahas tentang anak soleh. Yang mana anak soleh ini bertujuan untuk menjelaskan makna salam dengan baik, membuat peparat mengenal salam dengan baik. Jadi nanti tugas kalian adalah apa? Menjelaskan makna salam, karena salam itu salah satu ciri anak soleh. Silakan dibuka bukunya. Nah, amati gambar berikut. Di situ ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Ya. Yang pertama, contoh ketika mau berangkat sekolah. Yang kedua, jika bertemu teman. Nah, yang ketiga sedang nonton. Yang keempat, masuk kelas atau pulang sekolah. Oke, silakan kalian perhatikan dulu. Nanti Bapak bagikan kertasnya. Gambar ini sudah paham belum? Hah? Sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, di sini kalian sudah terbentuk kelompok. Coba ketua kelompoknya siapa? Di sini Aliando. Yang di sini siapa? Maesa. Yang di sini Afiza. Yang di sana siapa? Ajam. Oke, semua ada ketua kelompoknya ya. Tugas kalian di sini mengisi aktivitas kelompok dari nomor
1 sampai nomor 5. Dan nanti kalian silakan kalian membuat gambar yang ada di sini. Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok gambarnya satu. Dan ini nanti kalian isi. Silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan disiapkan spidolnya, pewarnanya atau pensilnya silakan. Jadi yang 3 orang menulis gambarnya, yang 3 orang mengisi soalnya. Ya, sama yang ini juga. Ya, 3 orang mengisi soalnya. Itu membuat gambarnya. Silakan gambarnya pilih mana yang kalian suka. Ya, gambarnya yang kalian suka silakan. Yang mana? Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Ya, di atasnya ditulis kelompok 4 misalkan. Kelompok 1 atau kelompok 2. Ini kelompok 2, bisa kelompok 3 di sana, kelompok 4 bisa di sana, ya. Terus nanti kita demonstrasikan. Jadi perwakilan nanya ke kelompok 1. Kelompok 1 nanti bisa nanya ke kelompok 2. Ya, si kalian akan pergi ke sekolah. Bagaimana sih kalian? Iya, itu bisa. Tanya bisa ke kelompok 1 di situ. Di kelompok 1 ada yang menunggu nanti. Kelompok 2 ada yang menunggu, kelompok 3 ada yang menunggu, ya. Terus nanti kalian bertanya tentang apa? Tentang yang dibahas oleh kelompok 1. Selanjutnya silakan kalian untuk mempresentasikan ke depan. Silakan, kelompok berapa yang siap? 3. Kelompok 3, silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah, mengucapkan salam kepada orang tua. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat, bersalaman dan berdoa kepada sahabat. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon, mengucapkan salam ketika bertelepon. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertemu ke rumah sahabat, mengucapkan salam atau memencet bel. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Menumbuhkan kasih sayang sesama muslim. Kami dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Bagaimana sikap kalian? Hah? Bersalaman kepada kedua orang tua. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat atau teman? Memberi salam. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum, gitu ya. Jangan langsung halo. Kalau umat muslim biasanya kita mengucapkan salam. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Tentunya
kita mengucapkan salam. Tidak mungkin kita langsung nyelonong masuk ke rumahnya ya. Kita pasti mengucapkan salam dulu. Yang terakhir, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Agar menumbuhkan rasa cinta kasih sayang sesama umat Muslim. Hari ini pelajaran agama cukup sekian dan silakan disiapkan untuk beres-beres. Silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator Bapak Anugerah Semana MPD, dan yang saya hormati pendamping praktik Bapak Muhammad Salman Al-Farisi MPD, dan teman rekan sejawat saya yang sudah diobservasi, yaitu Bapak Ahmad Sulaiman SPDI. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil percakapan, hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Iman dengan saya yang menjadi observer. Baik, langsung saja Pak ya. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya. Iya, harus sehat dong. Nah gini Pak, setelah kemarin saya mengobservasi Bapak, banyak sekali nilai-nilai atau pembelajaran yang memang sangat luar biasa sekali ya. Nah, apakah proses pembelajaran Bapak sudah berjalan dengan baik kemarin? Perasaannya gimana tuh? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang lihat siswa proses pembelajaran anak-anak sudah berjalan dengan baik. Jadi proses pembelajaran sudah sangat baik sekali ya. Alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, apakah di sini sudah berdiferensiasi Pak pembelajarannya? Untuk pembelajaran diferensiasi anak-anak saya bisa implementasikan. Boleh ya. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Jadi berdiferensiasi, jadi sudah terintegrasi dengan PS ya? Insya Allah Pak. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang Bapak kuasai ya, dengan sesuai dengan kompetensinya. Nah, berarti pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Bapak sebutkan, terus sudah terintegrasi. Apakah ada disiplin positifnya Pak? Iya, ada Pak. Ada disiplin positifnya seperti ya, disiplin positif gitu ya. Apakah anak itu tidak boleh gimana gitu di dalam kelas? Iya Pak, jelas. Nah, anak tidak boleh. Yang kayak gimana itu ketika di dalam kelas itu? Biasanya anak ribut ya. Biasanya kalau ribut itu gimana sih itu cara menghadapinya? Kalau anak ribut itu Pak, ditenangkan. Oh, harus ditenangkan. Iya, ditenangkan. Jadi supaya anak tidak ribut, ketika anak sedang belajar. Betul ya. Jadi betul sekali, memang ketika disiplin itu harus begitu ya, ditenangkan. Nah, dari pemahaman Bapak nih dalam penyampaian pembelajaran, apakah ada indikator yang menurut Bapak spesifik gitu? Nah, indikatornya seperti apa itu Pak? Indikatornya yaitu menunjukkan ketercapaian pemahaman siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu ya. Ya. Terus poin-poinnya gimana? Poin-poinnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang tidak didapatkan sebelumnya, itu Pak. Begitu Pak ya. Ya.
Berarti Bapak juga kan punya inspirasi nih. Iya. Ya, kayak gimana gitu sih inspirasi yang bisa Bapak melaksanakan? Jadi poin-poinnya yang tadi sudah Bapak sampaikan, terus indikator yang seperti itu. Berarti Bapak kan terinspirasi itu atau gimana sih itu Pak? Inspirasinya itu Pak didapatkan setelah melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Oh begitu ya Pak ya, luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan ini Pak ya, tindak lanjut nih ya, yang tadi dikirim dia. Nah, berarti kan setelah kita melaksanakan observasi kan ada tindak lanjut nih yang hal Bapak. Nah, ketika tujuan yang dihendaki yang harus dicapai dalam kegiatan pendahuluan itu apa saja sih? Dalam pendahuluan gitu. Tujuan hendak yang dicapai Dalam kegiatan pendahuluan Pak. iya seperti itu. Itu kegiatan apresiasi kurang dalam memberikan informasi awal dengan mengkaitkan materi yang akan diajarkan. Terus ukuran keberhasilannya gimana? Kalau ukuran keberhasilannya itu ketercapaian murid dalam menerima informasi sebelum materi disampaikan. Apakah perlu daya dukung? Perlu Pak. Pendukungnya Perlu, gimana ya. itu dalam pembelajarannya? Jadi kita sebelum pelajaran bernyanyi dahulu, iya. Atau melihat video-video terkait materi dengan materi. Seperti itu ya. Jadi kita sampaikan dulu ya. Iya. Jadi materi sebelum yang akan kita pelajari pada saat Iya, itu. iya, Pak. Itu biasanya waktunya Biasanya waktunya di awal pembelajaran itu Pak. kenapa nggak bisa di akhir gitu? Biasanya kalau di akhir kita fokus ke berdoa itu. Berdoa. Iya. Kalau tidak kita pakai ice breaking dulu Pak. Breaking ya. Iya. Iya. Jadi untuk anak-anak lebih bersemangat gitu. Iya. Ya. Nah, untuk penguasaan materi ajar nih Pak, tujuan yang hendak capainya gimana itu? Untuk penguasaan materi ajar itu materi sederhana yang fungsional untuk kebutuhan anak. Sangat tertarik ya, jadi materi yang berkebutuhan untuk kebutuhan anak gitu ya. Berarti kan ada ukuran keberhasilan nih biasanya. Dari segi apanya itu Pak? Kalau ukuran keberhasilan itu ketercapaian tujuan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi tolak ukurnya adalah keberhasilan ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Sangat luar biasa Pak ya. Berarti apakah di sini juga butuh pendukung Pak dalam mencapaikan keterampilan tujuan pembelajaran itu? Butuh Pak, butuh pendukung, sangat butuh sekali. Seperti materi pembelajaran yaitu yang terkait dengan yang disampaikan kepada anak. Jadi sangat perlu sekali ya dukungan seperti itu. Sangat perlu sekali. Terus waktunya itu kapan itu Pak? Waktunya dalam proses pembelajaran Pak. Oh di dalam proses Iya. pembelajaran. Benar, proses pembelajaran. Nah berarti kan dalam proses pembelajaran itu kan ada strategi nih ya Iya. yang digunakan oleh seorang guru. Iya. Nah tujuan yang dihendaki itu gimana sih dalam strateginya itu? Ya tujuannya supaya anak lebih memahami materi yang akan diajarkan. Nah setelah memahami gitu kan, pasti kan setiap itu kan ada ukuran keberhasilan, gitu kan? Nah seperti apa coba ukuran keberhasilan yang ingin Bapak sampaikan? Ukuran keberhasilan anak mampu jadi anak mampu kalau kita kasih soal anak mampu mengisi soal seperti itu Pak. Jadi itu udah menjadi ukuran keberhasilan Iya, Pak ya. iya. Setidaknya seperti itu Pak. Ya, jadi ketika Bapak memberikan LKPD, lembar kerja pada Iya. siswa, terus siswa Anak bisa bisa mengerjakan mengerjakan itu. itu sangat luar biasa. Iya. Jadi ukuran keberhasilan. Iya. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya. Nah, berarti itu proses waktunya di mana itu Pak? Dia di akhir Pak. Di akhir, ya. mendekati akhir. Mendekati akhir ya. Apakah dalam pembelajaran itu Bapak menggunakan media pembelajaran? Biasanya menggunakan Pak. Kalau misalkan ada yang harus menggunakan media, kita siapkan. Berarti Bapak sudah menyiapkan dari awal-awal ya. Iya. Jadi bagaimana besok kita akan belajar pelajaran ini, terus media ajarnya seperti apa, Bapak sudah siapkan ya. Iya. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah ini Pak terakhir nih, apakah Bapak
suka melakukan refleksi ketika mengakhiri pembelajaran? Saya suka sekali mengadakan refleksi kepada anak-anak. Tujuannya untuk apa itu sih? Tujuannya jadi anak mengingat kembali pembelajaran yang tadi itu, Pak. Oh, jadi dari awal pembelajaran Nah, terus direfleksikan iya. bersama, jadi agar anak ingat kembali iya, gitu ingat ya. kembali. Jadi ukuran keberhasilannya di mana itu? Ukuran keberhasilannya anak mampu menjawab. Oh, itu ya, Pak, Iya, ya. anak Siap, siap, mampu siap. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Ya, baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup sekian ya, Ya. observasi ini. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa membuat jadi bahan pengalaman Bapak. Amin, ya, amin, Pak. amin. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa mengimplementasikan di kelasnya yang lebih optimal. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Iya, Iwan ya. sama-sama, terima kasih, Pak. Baik, itulah pelaksanaan pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan guru sejawat saya Bapak Arman Sulaiman, dan saya akan sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sejawat, pada Bapak PP dan Pak Hanuk Irasma sebagai fasilitator. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.